Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pada kalimat suci La ilaha illallah, semua itu terkandung dalam wujud semesta raya dan wujud secara khusus, atau wujud apapun yang dianggap wujud, yaitu wujud secara hakiki. Karena pada dasarnya wujud makhluk itu tunduk kepada la ilaha, yang berarti bahwa segala-galanya kecuali Allah adalah kosong atau batil, yaitu dinafikan, bukan diisbatkan. Sedangkan untuk wujud yang hakiki, itu termasuk ke dalam kalimat illallah. Karena itu semua kejahatan tunduk di bawah la ilaha, dan semua yang dipuji tunduk di bawah illallah. Semua terkandung di dalam mengisbatkan keesaan Allah, la ilaha illallah, dan harus memasukkannya juga kepada seorang hamba yang paling mulia dengan mengatakan Muhammadur Rasulullah. Namun tauhid bukan hanya sekedar menyebut kalimat suci tersebut. Karena tauhid adalah penyerahan total, penghapusan diri di dalam cahaya Allah. Makrifat adalah ilmu hakiki yang membuka mata hati, menembus tabir kehidupan menuju rahasia ilahi. Dalam tasawuf, tauhid dan makrifat yang akan membawa kita untuk memasuki hakikat paling tersembunyi daripada ruang kosong yang ada di hadapan kita. Sebuah ruang rahasia yang meliputi luar dan dalam dari diri kita, yang pada tataran ilmu syariatullah, hal semacam ini tidak akan kamu dapatkan karena keterbatasan akal manusia. Makanya ilmu ini hanya dapat ditembusi oleh hati yang telah tersucikan, dimulai dari pengalaman batin. Hati yang bersih menjadi kunci untuk memahami semuanya. Jadi mari kita bertanya, sudahkah hati kita memandang wajah Tuhan yang maha meliputi? Ikan diliputi tubuh air, begitu juga dengan kita, diliputi oleh tubuh rahasia ketuhanan. Sebagaimana firman-Nya, Ala innahu bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah maha meliputi segala sesuatu. Bila kita sudah masuk kepada pembahasan hakikat ini, jangan lagi diturunkan kepada tataran ilmu syariat. Sebab ilham akan hilang dan tidak akan ada manfaatnya, melainkan mudarat bagi orang yang tidak memahaminya. Makanya pandai-pandailah membawa diri. Setiap ibadah yang kita lakukan memerlukan pensucian. Namun tahukah kamu bahwa penyucian bukan hanya untuk jasad ini, tetapi juga untuk hati dan jiwa kita. Penyucian lahir membersihkan tubuh dengan berwudu, memastikan dengan air suci dan menyucikan. Sedangkan penyucian batin, yaitu dengan cara mengosongkan hati daripada segala sesuatu yang selain Allah. Sebabnya, pikiran yang masih dipenuhi dengan dunia adalah tabir yang menutupi pandangan mata hati kita kepada Allah. Semakin kita terikat kepada dunia, semakin kita jauh darinya. Bukankah Allah sendiri telah berfirman, dan Dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Salat adalah puncak segala ibadah. Namun salat yang sempurna adalah salat yang mematikan pikiran duniawi. Dalam sujud, kita mendekatkan diri, bukan hanya fisik tetapi juga jiwa.
Baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Salat adalah mi'raj bagi orang-orang mukmin." Jadi ketika kita berdiri di dalam salat, sebenarnya kita memasuki satu rahasianya, yang pada saat itu yang ada hanyalah Allah tanpa diri kita dan tanpa dunia. Fana dan bako dalam tauhid mengajarkan kita untuk meleburkan diri di dalam keesaan Allah, yang dalam istilah tasawuf ini disebut dengan fana, yaitu lenyapnya ego dan pengakuan diri. Tapi fana hanyalah langkah awal, karena dari fana kita beralih kepada bako, kekal bersama Allah. Seorang sufi berkata, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal kepada Tuhannya. Menyadari bahwa diri kita hanyalah bayangan, sementara Allah adalah yang sejati. Dan di dalam perjalanan spiritual, seringkali kita tergoda oleh karomah, keajaiban yang diberikan kepada para waliullah. Tetapi ingatlah, karomah bukan tujuan. Karomah hanyalah ujian. Sebab yang sejati adalah pengesaan kepada sang pemberi karomah itu sendiri. Sebagaimana pepatah sufi, jangan terjebak oleh sinar bulan, karena tujuanmu adalah matahari. Dalam tauhid hakiki, jika kita masih merasa diri kita ada, berarti kita masih terjebak pada dua wujud. Padahal hakikat tauhid adalah la mawujud illallah, tiada yang ada selain Allah. Ketika kita telah benar-benar fana, tentunya kita tidak akan lagi merasa bahwa kita melakukan sesuatu, karena segala yang kita lakukan hanyalah cerminan daripada kehendak Allah. Inilah hakikat kehidupan yang sejati. Dan ayat yang berlaku di sini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat? Surat As-Saffat ayat 96. Saudaraku, sang sejati, tauhid dan makrifat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan penyucian hati, pengorbanan, penyerahan diri, dan pengosongan jiwa. Ini bukan tentang mengetahui Tuhan, tetapi tentang mengenal Tuhan melalui mata hati yang diridhoi Tuhan. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Jadi, mari kita tinggalkan segala yang fana, menuju kepada yang abadi. Karena hanya dengan mengenal Allah, kita dapat menemukan makna sejati dari hidup ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagaimana Anda memahami tauhid dan juga makrifat dalam kehidupan Anda. Sampai jumpa di perjalanan spiritualitas berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.